Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Oktaria, NIM 19591235, kelas PGBI 6H. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan rasional. Yang pertama yaitu pengertian bilangan rasional. Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang bisa diubah menjadi pecahan biasa A per B, dan jika diubah menjadi suatu pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Atau jika angkanya tidak berhenti, maka akan membentuk suatu pola pengulangan. Nah, bilangan rasional dapat disebut juga sebagai bilangan pecahan. Dalam bilangan rasional berbentuk A per B, bilangan A melambangkan pembilang dan bilangan B merupakan penyebut bilangan rasional. Bagaimana jika nilai B ini adalah 0? Nah, jika suatu bilangan pecahan atau rasional memiliki penyebut 0 seperti 1 per 0, 2 per 0, 10 per 0, dan lainnya, maka bilangan pecahan atau rasional tersebut tidak terdefinisi. Bilangan rasional juga dapat diklasifikasikan kembali menjadi bilangan bulat, bilangan caca, bilangan asli, dan kelompok bilangan lainnya yang menjadi bagian dari bilangan rasional. Bilangan rasional mencakup beberapa jenis bilangan, yaitu bilangan bulat, bilangan asli, bilangan caca, bilangan prima, dan bilangan lain-lain yang menjadi subset dari bilangan rasional tersebut. 2. Contoh bilangan rasional. Beberapa contoh bilangan rasional seperti 1 per 2, 2 per 3, 5 per 7, 12 per 7, dan lainnya. Dalam bilangan rasional juga terdapat beberapa operasi sederhana seperti yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi bilangan lainnya. Beberapa operasi bilangan tersebut dituliskan seperti di bawah ini. Bisa dilihat di samping. Di samping merupakan operasi bilangan tersebut dituliskan sebagai berikut. Nah, bilangan rasional bisa dinyatakan dalam pecahan atau bilangan desimal. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa bilangan desimal itu selalu ada tanda komanya, padahal tidak selalu demikian. Penulisan bilangan tunggal seperti 9 juga merupakan sistem penulisan desimal. Tanda koma pada bilangan desimal dipakai untuk hasil pembagian 2 buah bilangan yang masih memiliki sisa atau untuk keperluan penulisan angka terpenting dan ketelitian. Kesamaan bilangan rasional yaitu bilangan-bilangan rasional adalah sama ditulis jika dan hanya jika ada B AD per BC AD sama dengan BC. Contoh himpunan anggota himpunan bilangan rasional ada 2,0,25 atau bisa dilihat pada di samping ini. Bilangan tersebut termasuk dalam anggota himpunan bilangan rasional karena bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan dengan masing-masing pembilang dan penyebutnya merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Bilangan 2 bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Bilangan 0,25 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1 per 4. Bilangan 3 per 4 sudah jelas berbentuk pecahan dengan pembilang 3 dan penyebut 4. Yang keduanya merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Bilangan 1,333 juga merupakan anggota himpunan bilangan rasional karena bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, yang ketiga yaitu jenis-jenis bilangan rasional, di mana penyebut dan pembilangnya adalah bilangan bulat dan penyebutnya adalah bilangan bukan nol. Adapun jenisnya pun secara umum dapat dibagi menjadi 2, yakni sebagai berikut. Bentuk standar akan angka rasional dapat ditentukan jika tidak ada faktor persekutuan selain atau satu antara dividen dan pembagian, dan oleh karena itu pembagiannya positif. Misalnya 12/36 adalah angka rasional. Yang ketiga yaitu angka rasional positif dan negatif. Sepertinya yang kita ketahui bahwa angka rasional berbentuk V, Q, di mana V dan Q harus bilangan bulat bukan nol. Angka rasional bisa positif atau negatif jika rasional bilangan bulat ini
positif jika angka rasional berbentuk min dalam kurung P per Q, maka P atau Q mengambil nilai negatif. Berikut ini mempermudah dalam mengenal perbedaan antara angka rasional positif dan negatif. Yang pertama, angka rasional positif ini jika pembilang dan penyebutnya keduanya bertanda sama, semua lebih besar dari 0. Contoh angka rasional positif yaitu 12 per 17, 9 per 11, dan 3 per 15. Dan kedua, angka rasional negatif jika pembilangnya dan penyebutnya berlawanan tanda, semuanya kurang dari 0. Contoh angka rasional negatif yaitu min 2 per 17, 9 per min 11, dan min 7 per 5. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi rasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tia Deswita dan Terry Wulandari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang pertama adalah operasi aritmatika. Operasi aritmatika adalah operasi dasar yang kita lakukan pada bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan adalah saat kita menjumlahkan P per Q dan S per T. Ingat, penyebutnya harus sama. Yang kedua adalah pengurangan. Demikian pula pengurangan, jika kita mengurangkan P per Q dan S per T, maka penyebutnya juga harus sama. Pertama dan kemudian melakukan pengurangan. Jadi, penyebutnya itu harus kita samakan dulu yang pertama dan kemudian kita kurangkan. Yang ketiga adalah perkalian. Dalam kasus perkalian, saat mengalihkan dua angka rasional, pembilang dan penyebut rasional dikalikan masing-masing. Jika P per Q dikalikan dengan S per T, maka diperoleh buka kurung P dikali S tutup kurung per buka kurung Q kali T tutup kurung. Yang keempat adalah pembagian. Jika P per Q dibagi dengan S per T, maka dipresentasikan sebagai buka kurung P per Q tutup kurung dibagi buka kurung S per T tutup kurung sama dengan P kali T per Q kali S. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kebalikan dari perkalian. Karena jenis angka ini dipresentasikan dalam bentuk P per Q yang merupakan pecahan, maka invers dari perkalian dari angka rasional adalah kebalikan dari pecahan yang diberikan. Misalnya nih, 4 per 7 adalah angka rasional, maka invers dari angka rasional 4 per 7 adalah 7 per 4. Sehingga buka kurung 4 per 7 tutup kurung dikali buka kurung 7 dikali 4 tutup kurung sama dengan 1. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah sifat-sifat bilangan rasional. Karena jenis sifat bilangan rasional termasuk ke dalam himpunan bilangan real, maka mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah hasilnya selalu sama meski dibagi, ditambah, dikali, atau mengurangi dua bilangan sejenis. Yang kedua adalah suatu angka rasional tetap sama jika kita membagi atau mengalihkan pembilangan dan penyebut dengan faktor yang sama. Yang ketiga adalah jika kita menambahkan 0 ke angka rasional, maka kita akan mendapatkan bilangan yang sama itu sendiri. Yang keempat, angka rasional tertutup dan dalam penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Baiklah, setelah dari penjelasan bilangan rasional tadi, mari kita pecahkan sama-sama contoh soal bilangan rasional yang ada di sebelah kiri saya nih. Contoh soal bilangan rasional yang pertama adalah penjumlahan. Contoh soalnya 23 ditambah 0,023. Nah, kita lihat jumlah yang ditambahkan itu ada 0,023, ada 3 kan di belakang koma, sedangkan angka yang menambahkan itu ada 23. Hanya ada 2 suku kata, jadi 23 tadi ditambahkan 0, 3 0 di belakangnya, jadi 23.000 ditambah 0,023 sama dengan 23,023. Yang selanjutnya contoh soal bilangan rasional bagian pengurangan. Contoh soalnya adalah 44 dikurang 5,7. Nah, kita lihat nih, 8,44 ada 2 di belakang koma, sedangkan angka yang dikurangkan itu hanya ada 1 di belakang koma. Maka 5,7 tadi ditambah 0 di belakangnya, jadi 5,70. Jadi 8,44 dikurang 5,70.
sama dengan 2,74. Selanjutnya adalah perkalian. Nah, perkalian ini contoh soalnya misalnya 3 kali buka kurung 1/2 tutup kurung dikali buka kurung 4/7 tutup kurung. Jadi 3 dalam kurung 1/2 tadi 3 dikalikan 2 jadi 6 ditambah 1 7 jadi 7/2 dikali 4/7 4/7 nya tetap jadi buka kurung 7/2 dikali buka kurung 4/7 tutup kurung. Nah 7 ini tadi kan habis kan, 7 habis, kita habis 7 habis, jadi ada 2 sama 4, jadi 4/2 dibagi kan, jadi sama dengan 2. Selanjutnya adalah 10 bagi 1,25. Nah 1,25 ini kalau dijadikan pecahan jadinya 5/4, jadi 10 dibagi buka kurung 5/4 tutup kurung sama dengan 10 dikalikan 4 jadi 40. Nah sedangkan per penyebutnya tadi tetap 4, jadi 40/4 dibagi 5/4 sama dengan buka kurung 40/5 tutup kurung sama dengan 8. Mungkin itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bilangan irasional, pengertian, contoh, dan contoh soalnya. Pengertian bilangan irasional. Kalian pernah mendengar tidak mengenai bilangan irasional? Dalam bilangan real, bilangan irasional merupakan suatu bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A/B. Berbeda dari bilangan rasional, bilangan irasional merupakan bilangan dalam bentuk desimal yang tidak berhingga. Beberapa contoh bilangan dalam bentuk akar dan bentuk bilangan lainnya, atau misalnya konstanta, merupakan contoh dari bilangan irasional. Nah, selanjutnya adalah contoh bilangan irasional. Dapatkah kalian menyebutkan beberapa contoh bilangan irasional? Nah, beberapa contoh bilangan irasional yaitu bilangan akar 2, V, dan C. Mengapa bilangan akar 2 merupakan bilangan irasional? Jika dihitung dengan bantuan alat hitung, nilai dari akar 2 yaitu 1.4.4213562373095048872 yang manakah bilangan desimal tersebut tidak berulang dan tak hingga banyaknya angka di belakang desimal atau koma. Namun, tidak semua bilangan dalam bentuk akar merupakan bilangan irasional, misalnya akar 4 dan akar 9. Nilai dari akar 9 dan akar 4 adalah 2 dan 4, yang merupakan bilangan bulat. Nah, bilangan V sama dengan 314 atau V sama dengan 22/7. Penggunaannya belum tepat karena nilai V yang sebenarnya yaitu 3141592653589793. Penggunaan nilai V sama dengan 314 atau 22/7 merupakan bilangan rasional, sehingga tidak sesuai dengan sifat dari bilangan irasional. Bilangan eksponensial atau C merupakan konstanta dengan nilai 227182888. Contoh soal dari bilangan irasional. Contoh soal dari bilangan irasional dalam bentuk akar. Bentuk rasional dari 5 per akar 3 ditambah akar 2 adalah A. 5 dalam kurung akar 3 dikurang akar 2, B. 5 dalam kurung akar 3 ditambah akar 2, C. akar 3 dikurang akar 2, dan D. akar 3 ditambah akar 2, atau yang E. 1 per akar 3 dikurang akar 2. Berikut penjelasannya ya. Nah, jadi guys, penjelasannya itu seperti ini.
Pertama-tama 5 per akar 3 ditambah akar 2 sama dengan 5 per akar 3 ditambah akar 2 dikali akar 3 kurang akar 2 per akar 3 dikurang akar 2 sama dengan 5 dalam kurung akar 3 dikurang akar 2 per akar 3 pangkat 2 dikurang akar 2 pangkat 2 sama dengan 5 akar 3 dikurang akar 2 per 3 kurang 2 sama dengan 5 akar 3 dikurang akar 2 per 1. Jadi hasilnya adalah yang A, yaitu 5 dalam kurung akar 3 dikurang akar 2.